warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang saya hormati, khususnya rekan-rekan fresh graduate dan profesional muda yang hadir pada hari ini. Kita saat ini hidup pada sebuah masa di mana batas-batas negara tidak menjadi penghalang. Dunia telah terkoneksi menjadi satu ekosistem global yang telah digerakkan oleh teknologi dan digitalisasi. Di tengah persaingan pasar tenaga kerja yang semakin kompetitif, baik di skala nasional maupun multinasional, memiliki gelar akademis saja terkadang belum cukup untuk membuat kita menonjol. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak rekan-rekan semua untuk melihat lebih dekat sebuah instrumen utama dalam inovasi teknologi dan komunikasi global, yaitu bahasa Inggris. Mari kita bedah bersama mengapa bahasa Inggris bukan lagi sekedar keterampilan tambahan, melainkan kunci utama untuk mengakselerasikan keterampilan global dan membuka peluang karir yang lebih luas di era digitalisasi ini. Rekan-rekan sekalian, pertama-tama mari kita lihat realitas di ruang digital kita saat ini. Kita tidak bisa memungkiri bahwa bahasa Inggris adalah bahasa pengantar utama untuk berbagai konten teknis dan ilmu pengetahuan. Berdasarkan statistik global dari W3Techs, tercatat bahwa sekitar 50% hingga 60% konten di internet saat ini sepenuhnya berbasis bahasa Inggris. Angka ini mengkonfirmasi bahwa bahasa Inggris itu gerbang utama dalam distribusi informasi dunia. Jika kita tidak menguasainya, kita secara otomatis menutup akses terhadap separuh dari lautan ilmu pengetahuan dan inovasi yang ada di genggaman kita. Kedua, mari kita bahas dari kacamata profesional dan ekonomi. Ada korelasi positif yang sangat kuat antara kemahiran bahasa Inggris dengan perluasan akses ke pasar kerja internasional. Lapor IF English Proficiency Index (EPI) telah membuktikan bahwa terhadap hubungan linear antara bahasa Inggris suatu negara dengan standar pendapatan per kapita serta kemudahan menciptakan inovasi digital. Artinya, kemampuan bahasa Inggris berkontribusi langsung pada peningkatan nilai jual dan kesejahteraan ekonomi kita. Hal ini diperkuat oleh survei rekrutmen profesional dari LinkedIn Learning yang menemukan fakta bahwa komunikasi lintas budaya dalam bahasa Inggris menduduki posisi 3 besar soft skill paling krusial yang dicari oleh korporasi saat ini. Perusahaan multinasional mencari individu yang tidak hanya cerdas secara teknis, tetapi juga mampu berkolaborasi secara mulus dengan tim dari berbagai belahan dunia. Lalu, bagaimana langkah kita selanjutnya? Kabar baiknya, era digital tidak hanya menuntut kemampuan kita, tetapi memfasilitasi program pembelajaran kita. Kita bisa menerapkan strategi taktis untuk menguasai bahasa Inggris secara mandiri, menggunakan ekosistem digital. Kita mulai dengan langkah sederhana, ubah pengaturan bahasa telepon kita menjadi bahasa Inggris, dan konsumsi konten-konten berbahasa Inggris yang relevan dengan industri kita dan memanfaatkan platform khusus dari smartphone kita. Jadikan bahasa Inggris sebagai bagian dari dunia sehari-hari kita dan bukan sekedar teori-teori yang kita hafalkan. Hadirin yang berbahagia, sebagai kesimpulan, di era modern ini, kelancaran berbahasa Inggris adalah paspor kita menuju panggung global. Dominasi di internet, peranannya dalam kancah korporasi multinasional, serta kemudahan akses untuk mempelajarinya, menjadikan kekuasaan bahasa Inggris sebagai sebuah keharusan. Nah, sebelum saya mengakhiri sesi ini, saya ingin mengajak rekan-rekan semua untuk mencoba. Siapa di ruangan ini yang pengaturan handphonenya masih bahasa Indonesia? Boleh angkat tangan? Wah, cukup banyak ya. Gak apa-apa. Tapi sebagai tantangan pertama setelah keluar dari ruangan ini, mari kita sama-sama ubah pengaturan gadget kita ke bahasa Inggris.
Sepakat ya? Bagi rekan-rekan fresh graduate dan profesional muda, jangan ragu untuk terus berprestasi dan meningkatkan kemampuan komunikasi kita. Jadikan diri kita bukan hanya sekedar penonton, melainkan pemain. Dan sebagai penutup, izinkan saya membawakan sebuah pantun. Jalan-jalan ke kota Paris, singgah sebentar membeli roti. Mari semangat belajar bahasa Inggris agar karir kita cemerlang di masa nanti. Terima kasih atas perhatian dan antusiasme semuanya. Teruslah belajar dan raih peluang karir terbaik kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.